untuk kasus ketiga karena yang menjadi coach adalah Ibu Epi Aspirani dan yang menjadi coach adalah Ibu Nurlianti. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, saya persilakan kepada Ibu Epi dan Ibu Nurlianti memulai actionnya. Silakan. Baik, terima kasih Pak Sukri. Oke, Ibu Nurlianti, kita kembali Mulai. sesi. Selamat siang Ibu Evi. Apakah Ibu mempunyai waktu luang hari ini? Selamat siang Bu Anti. Ada apa Bu? Saya lihat sepertinya Ibu agak murung, tidak semangat seperti biasanya. Bagaimana Bu? Ada yang bisa saya bantu? Begini Bu, mohon maaf ya, jadi mengganggu waktu Ibu Evi. Tidak apa-apa Bu, santai saja. Begini Bu, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Ibu Evi bisa membantu? Dengan senang hati Bu Anti. Kira-kira apa yang bisa saya bantu? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi dari masalah yang sedang saya hadapi, Ibu Evi. Masalahnya apa Bu? Ceritakan apa yang sedang dirasakan saat ini. Mungkin saya bisa bantu. Ibu ingat tidak, beberapa hari yang lalu pengawas melakukan supervisi di kelas. Waktu supervisi itu, saya mendapat teguran dari pengawas. Bagaimana bisa Bu? Lalu apa yang membuat Ibu Anti mendapat teguran dari pengawas sekolah? Kalau menurut saya sih sebenarnya masalahnya tidak serius. Tidak serius. Tidak serius yang bagaimana Bu? Di sini pengawas mengkritik tentang proses mengajar saya. Proses mengajar yang bagaimana Bu? Apakah Ibu Anti tidak bisa mengelola kelas dengan baik? Atau kok sampai dikritik? Kalau boleh tahu, Ibu Anti boleh cerita nggak? Begini Bu, beliau sepertinya keberatan waktu saya mengajar, tidak memakai buku teks. Oh gitu. Lalu bagaimana tanggapan Ibu dengan respon dari pengawas tersebut? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber, bisa dari referensi buku perpustakaan, yang penting mengacu pada kurikulum. Namun ketika saya sampaikan seperti itu, beliau merasa tersinggung, Bu. Oh, jadi masalahnya begitu. Kalau begitu saya tanya Ibu dulu. Selama ini apa yang Ibu lakukan di dalam proses belajar mengajar? Seperti yang saya ceritakan tadi, Bu, saya menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan. Kemudian yang kedua, mengajak siswa untuk menonton video dan menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Mengapa Ibu tidak menggunakan buku teks? Menurut saya sih sumber belajar yang saya gunakan ini sudah memudahkan siswa, di mana siswa juga sudah termotivasi dan intinya mengacu pada kurikulum. Sebenarnya sudah bagus loh, Bu. Lalu, bagaimana hasilnya saat Ibu mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui, karakter siswa kita itu kan berbeda-beda belajarnya pun juga dengan cara yang berbeda-beda. Iya, betul juga ya Ibu Epi. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Selama ini masih ada beberapa siswa yang hasil belajarnya masih kurang maksimal. Nah, itulah Bu, pentingnya buku teks juga sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu, supaya Ibu menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Iya, saya pikir ada benarnya juga ya, Bu. Setelah Ibu Anti bercerita, sekarang bagaimana perasaannya? Alhamdulillah, terus terang beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman. Saya menjadi resah di rumah, kepikiran terus dengan masalah ini, akibatnya pekerjaan lain jadi agak terbengkalai. Nah, jadi yang tidak nyaman itu apa yang membuat Ibu merasa tidak nyaman selama Sebet ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena Bapak pengawas itu menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah kita, yang saya takutkan nanti akan jadi masalah di kemudian hari.
Jika saya dapat simpulkan, yang membuat Ibu Anti tidak nyaman itu adalah saat supervisi itu, karena Ibu tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar, dan ketika pengawas memperingatkan, Ibu memberikan argumen, sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung, lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Iya ya, Bu. Kira-kira apakah saya akan dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah atau tidak ya, Ibu? Kalau menurut saya, untuk masalah ini, Ibu Ati bisa merefleksi dan mempersiapkan diri. Jika ditegur oleh kepala sekolah, harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal positif, sehingga menambah semangat Ibu dalam mengajar. Ya, mudah-mudahan ya, Ibu. Dari apa yang sudah Ibu sampaikan, apa rencana Ibu ke depannya? Saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi. Lalu, apakah ada hal lain yang ingin Ibu lakukan? Iya, ada Bu. Saya juga akan menemui pengawas dan saya akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar ke depannya, saya juga akan tetap menggunakan buku teks dan meminta saran kepada pengawas bagaimana menjalankan proses belajar yang mengajar yang baik. Lalu, bagaimana dengan proses belajar mengajar Ibu selanjutnya? Setelah ini, saya akan memakai buku teks untuk sumber belajar utama, walaupun nanti sumber belajar yang kemarin akan saya terapkan juga karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut, Bu. Iya, langkah yang Ibu ambil sudah tepat sekali. Saya setuju dengan ide yang Ibu sampaikan tadi. Syukurlah, Bu. Sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Agak khawatir takutnya salah langkah. Syukurlah Ibu sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah kita rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Untuk hal itu, dalam proses belajar mengajar yang saya akan mengacu pada kurikulum. Kemudian selain itu mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks. Iya. Terus dukungan apa yang Ibu butuhkan untuk melakukan komitmen tersebut? Itu juga sih masih dalam pikiran. Tapi mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru serumpun mata pelajaran dengan saya. Jadi memudahkan kami bisa sama-sama saling mengingatkan. Itu ide yang bagus sekali, Bu. Semoga dapat terselesaikan dan Ibu dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman. Amin, Bu. Terima kasih banyak ya, Ibu, untuk waktunya untuk mendengar keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga kita nantinya menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita. Amin, amin. Sama-sama, Bu ya. Semangat terus ya, Bu ya. Ya, Bu. Maaf, Ibu. Kebetulan saya ada janji dengan siswa. Mereka akan mengumpulkan tugas. Saya pamit ke ruangan saya, Ibu. Iya, Ibu Anti, silahkan. Terima kasih, Bu Epi. Salam sehat dan bahagia, Ibu. Salam sehat. Luar biasa. Oke, demikianlah presentasi untuk kasus ketiga. Bagi teman-teman kelompok 1 yang ingin memberikan pendapatnya, pengamat hasil pengamatan, silakan. Pengamat kelompok dulu, yang jadi pengamatnya Bu. Oh iya ya. Oke, untuk kasus ketiga, baiklah, berdasarkan hasil pengamatan saya itu bahwa tujuan menyampaikan tujuan coaching itu sudah sangat jelas terlihat. Kemudian identifikasi pertanyaan yang diberikan itu terbuka dan mampu mengeksplorasi coaching, memberikan respon dengan lancar. Potensi dan alternatif solusi itu sudah tergali sedemikian rupa. Coach itu aktif memberikan tanggapan dan umpan balik. Kemudian rencana aksi, coach itu mampu memberikan pertanyaan terbuka yang sangat reflektif yang mengarah pada pengambilan keputusan yang mandiri oleh coach.
coach membuat coachi mengeksplorasi jawaban sehingga menjadi jawaban yang lebih spesifik di akhir percakapan tadi. Kemudian tanggung jawab, coach bertanya untuk mengharapkan coachi mengambil komitmen. Coachi secara mandiri mampu membuat komitmen berbasis Tirta. Jadi kesimpulan akhirnya bahwa semua langkah-langkah model Tirta sangat baik dilakukan pada praktik untuk kasus ketiga. Selanjutnya saya persilakan kepada teman-teman kelompok 1 untuk memberikan tanggapan hasil pengamatannya. Ya, saya persilakan kepada Pak Syopian. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Luar biasa ini kelompok 2. Saya mengajak kembali kepada kita semua untuk memberikan aplaus kepada kelompok 2. Progres yang sangat luar biasa saya melihat dari kasus 1, kasus 2, sampai ke kasus 3 ini saya melihat betul-betul memiliki grafik yang menanjak betul ya. Sebuah pencapaian dan ekspektasi yang begitu luar biasa. Saya melihat dari kasus per kasus dibuat sebagus mungkin, sebaik mungkin oleh kelompok 2. Saya sebenarnya sangat terinspirasi dari apa yang disampaikan oleh kelompok 2 ini. Begitu natural, ya, begitu komunikatif, ya, komunikasi yang dibangun begitu menyatu, baik tadi dengan guru dan siswa, ya, selaku guru bagaimana berkomunikasi dengan siswa, dan pada kasus ketiga ini kita bisa melihat juga dari guru dan guru, ya, kita lihat begitu alot, ya, begitu panjang percakapan antara guru dengan guru, dan begitu memang kondisi nyata yang saya sendiri lihat di sekolah. Kalau antara guru dan guru ini pasti alot pembicaraannya, dan komunikasinya tadi saya lihat luar biasa, natural, nyambung, kolaborasinya dapat, dan terakhir mantap untuk kelompok 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.